Thinking of you, thinking of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Rahmadani, mahasiswa semester 1 D3 Manajemen Sumber Daya Manusia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kaderisasi. Organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran. Organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi, diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerja, dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing. Dalam berorganisasi, kita perlu adanya kesadaran berorganisasi. Kesadaran berorganisasi adalah kemampuan untuk memahami dan mempelajari kekuatan dalam organisasi sendiri maupun organisasi lain, termasuk di dalamnya kemampuan untuk mengidentifikasi siapa pengambil keputusan yang sebenarnya dan individu yang memiliki pengaruh kuat. Dengan adanya kesadaran organisasi, maka akan timbul teamwork untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan loyalitas pada organisasi. Untuk membangun teamwork yang solid diperlukan adanya 1. Mempunyai tujuan yang sama, 2. Komunikasi yang terbuka, 3. Rasa memiliki yang tinggi, 4. Menghargai perbedaan, 5. Melakukan evaluasi berskala. Pemimpin dalam sebuah organisasi memiliki peranan penting dalam mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya. Tanpa adanya orang yang mengatur dan mengarahkan suatu organisasi, niscaya organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misinya. Oleh sebab itu, diperlukan figur seorang pemimpin untuk dapat mengelola dan mengatur organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya. Untuk mendapatkan kepemimpinan yang baik dan berkualitas di masa sekarang dan datang, perlu adanya kaderisasi kepemimpinan sehingga dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya dan mampu membawa organisasi menjadi organisasi yang berhasil. Kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan seseorang untuk menjadi pemimpin di masa depan yang akan memikul tanggung jawab penting di lingkungan suatu negara, lingkungan bangsa, lingkungan masyarakat, dan lingkungan bisnis yang terdiri dari kaderisasi informal dan formal. Pemimpin yang berkualitas adalah pemimpin yang dilandasi dengan ketakwaan, jujur, menegakkan kebenaran, keberanian, bertanggung jawab, dan keluhuran kekuatan psikologis, serta keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan. Dan tidak boleh tertinggal dalam berorganisasi juga harus dilandaskan dengan etika, karena etika pada dasarnya merupakan upaya menjadikan moralitas sebagai landasan bertindak dan berperilaku dalam kehidupan bersama termasuk di lingkungan organisasi. Contoh etika berorganisasi: pertama, melakukan tugas dan wewenang sesuai ketentuan. Kedua, menjaga informasi yang bersifat rahasia. Ketiga, melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Keempat, membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kelima, menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain dalam rangka mencapai tujuan. Keenam, memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas. Ketujuh, patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. 8. Mengembangkan pemikiran secara kreatif inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Ke-9. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Ke-10. Menyampaikan informasi atau berita sesuai dengan jalur yang seharusnya. Yang terakhir ada juga nih cara menghubungi dosen yang baik dan benar. Pertama, perhatikan waktu dalam mengirim pesan. Kedua, gunakan salam pembuka. Ketiga, ucapkan permohonan maaf setelah salam. Alangkah baiknya juga disambungkan dengan permohonan maaf sebagai bentuk penghargaan dosen karena meluangkan waktu di tengah berbagai kesibukannya yang padat. Sebagai contoh, mohon maaf mengganggu waktunya Bapak Ibu. Yang keempat, memperkenalkan diri. Yang kelima, penggunaan bahasa atau kata dalam menghubungi dosen, tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan menyingkat pesan, hal tersebut bisa saja membuat dosen salah paham dengan maksud yang ingin disampaikan. Dan juga gunakan tanda baca yang tepat dan benar, termasuk hindari juga menggunakan kata ganti Anda atau kamu kepada dosen karena terasa kurang sopan. Keenam, kalimat sederhana dan efektif saat mengirim pesan kepada dosen. Hindari penulisan kata yang terlalu panjang dan bertele-tele. Ketujuh, ucapkan salam penutup dan terima kasih. Untuk mengakhiri percakapan dengan dosen, ucapkan salam penutup dan berterima kasih.